Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra, program Teknik Mesin 2019. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari materi yaitu mekatronika, yang mana materi selanjutnya mengenai tentang aktuator. Nah, teman-teman mungkin di sini sudah pada tahu aktuator, namun saya akan sedikit berbagi lagi tentang aktuator. Nah, langsung saja kita membahas. Yang pertama, aktuator itu apa sih? Nah, mungkin dari teman-teman udah pada tahu, aktuator ini yaitu merupakan sebuah peralat mekanis atau maupun elektrik atau menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Nah, aktuator ini diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis di program microcontroller. Nah, kemudian pada sistem pengendalian kebanyakan sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller tidak cukup kuat dayanya untuk mendrive plant, sehingga diperlukan aktuator. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang aktuator termasuk fungsinya. Nah, dalam pengendalian dan klarifikasi aktuator berdasarkan daya yang dihasilkan. Kemudian fungsi dari aktuator itu, yang pertama, aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Kemudian yang kedua merupakan komponen penguat dan pengkompresi daya. Kemudian yang ketiga, menguatkan sinyal kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian ada klasifikasi dari aktuator itu sendiri. Nah, aktuator ini diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada aktuator elektrik, kemudian aktuator mekanik, kemudian yang ketiga aktuator hidrolik. Nah, dan daya yang terakhir yaitu aktuator pneumatik. Nah, di sini saya akan lebih fokus membahas apa itu aktuator listrik atau elektrik atau aktuator listrik. Nah, aktuator listrik ini merupakan prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Nah, prinsip aktuator listrik ini mempunyai coil sebagai penggerak, di mana ketika coil mendapat suplai tenaga, maka coil tersebut akan mengubah menjadi medan magnet. Nah, dan medan magnet ini yang akan menimbulkan energi listrik untuk dirubah menjadi gerak mekanis. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari aktuator listrik. Yang pertama ada solenoid. Nah, solenoid ini merupakan valve atau katup dikendalikan arus listrik baik AC maupun DC yang melalui kumparan atau solenoida. Nah, solenoida valve ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan pada sistem fluida. Solenoid valve merupakan katup listrik yang mempunyai sebagian penggeraknya, yang mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan menjadi medan magnet sehingga menggerakkan piston pada bagian dalam. Ketika piston berpindah, maka posisi pada lubang keluaran A atau B dari solenoid tersebut, valve dan valve akan keluar udara yang berasal dari P atau supply-nya. Pada umumnya, solenoid valve ini mempunyai tegangan kerja 100 atau 200 VAC, namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. Nah, berdasarkan modelnya, solenoid dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu solenoid valve single coil atau satu kumparan dan solenoid valve double coil yang merupakan dua kumparan, tapi mempunyai cara kerja yang sama.
Kemudian yang kedua ada motor DC. Nah, motor DC ini merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi gerak atau energi mekanik. Nah, prinsip dari kerja motor DC ini yang pertama, arus medan DC yang mengalir pada belitan medan akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan memotong belitan jangkar yang ada di rotor motor DC. Kemudian yang kedua adalah belitan jangkar dialiri arus listrik. Nah, karena lilitan berarus listrik ini berada dalam pengaruh medan magnet, maka pada belitan akan timbul gaya magnet yang selanjutnya akan menimbulkan torsi. Dan yang ketiga adalah jika torsi yang dihasilkan lebih besar daripada torsi beban, maka jangkar akan berputar. Yang ketiga ini adalah motor servo. Motor servo ini merupakan motor listrik yang menggunakan sistem closed loop. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Prinsip dari kerja dari motor servo ini adalah sebagai berikut, yaitu motor servo dikendalikan dengan sinyal PWM dari encoder atau potensiometer yang diberikan akan menentukan posisi sudut putar dari suatu poros motor servo tersebut. Nah, sebagai contoh, lebar sinyal dengan waktu misalnya 1,5 milisecond akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila sinyal lebih pendek dari 1, milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 atau ke kiri berlawanan dengan jarum jam. Nah, sedangkan bila sinyal diberikan lebih lama dari 1,5 milisecond, maka poros motor servo akan berputar arah posisi 180 atau ke kanan searah jarum jam. Maka sinyal PWM telah diberikan. Nah, poros servo akan bergerak ke posisi yang telah ditargetkan dan berhenti pada posisi tersebut serta akan bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang coba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka sistem closed loop dari motor servo ini akan bekerja dengan mencoba menahan atau melawan kekuatan eksternal tersebut dengan kekuatan internal dari motor servo ini itu sendiri. Motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Sinyal PWM harus diulang setiap 20 milisecond agar motor servo tetap bertahan pada posisinya. Dan yang terakhir ada motor indukasi AC. Nah, motor listrik AC ini adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada motor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Berdasarkan dari sumber dayanya, motor listrik AC dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya sinkron dan sumber daya induksi. Motor yang menggunakan sumber daya sinkron juga bisa disebut sebagai motor serempak. Di motor sinkron ini karena putaran motor yang sama dengan putaran flux magnet. Dan terakhir yaitu sumber daya induksi. Nah, yang mana motor induksi adalah motor yang sumber tenaganya AC dihubungkan pada stator, bukan pada rotornya. Stator adalah bagian dari motor AC yang terdiri dari beberapa kumparan atau batang konduktor yang dililitkan kawat yang statis atau diam. Ketika ujung kawat stator dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka akan mengaliri melalui kumparan stator. Akibatnya akan timbul medan magnet yang melingkari stator. Kemudian medan magnet yang dihasilkan memotong kawat rotor. Nah, rotor di sini
adalah bagian dari motor AC yang bergerak atau berotasi. Nah, akibatnya kawat motor ini akan timbul arus karena terkena medan magnet stator atau hukum Faraday. Nah, arus ini akan timbul menghasilkan medan magnet pada rotor. Putaran medan magnet pada rotor ini akan melawan putar medan magnet pada stator sehingga kawat rotor akan berputar kecepatannya yang mana medan magnet stator dengan medan magnet rotor dinamakan slip. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.